Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji salah satu kitab nahwu yang bernama Kitab Jumiyah. Sekilas sebelum saya memulai pembelajaran pada sore hari ini, saya mendapatkan sanad keilmuan dari Kitab Jumiyah ini dari 3 institusi, dari 3 guru. Ya, yang pertama saya mempelajari Kitab Jumiyah ini pas waktu kelas 5 Ibtidaiyah di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah atau MAS di Babakan Ciwaringin, Cirebon. Kala itu guru saya yang mengajarkan Kitab Jumiyah adalah Kiai Haji Marzuki Jamzuri, salah satu kiai yang ada di pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Yang kedua, saya juga mengkaji Kitab Jumiyah ini dari guru saya Al-Mukarram, yakni Kiai Haji Asmawi dari Pondok Pesantren Az-Ziyadah Babakan Ciwaringin, Cirebon. Yang ketiga, saya juga mengkaji Kitab Jumiyah ini dari guru saya sendiri, yakni sama Kiai Haji Marzuki Jamzuri. Artinya Kitab Jumiyah ini saya pelajari dari 2 buku dari 3 institusi yang berbeda. Satu di pesantren saya, yang kedua di HS Babakan, yang ketiga di Pondok Pesantren Az-Ziyadah. Baiklah, untuk mengawali pengajian pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah agar mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam mempelajari Kitab Jumiyah. Dan semoga Allah membukakan mata hati dan pikiran kita untuk mempermudah mempelajari Kitab Jumiyah dalam fan keilmuan ilmu nahwu. Ala hadhihi niyyah wa qulun yatus shalihat liridhoillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kang aran kalam, huwa ya kalam iku al-lafdu lafad, al-murakkabu kang den susun, al-mufidu kang maidai, bil wad'i kelawan sejaane wong Arab atau kelawan bahasa Arab. Yang artinya, yang dinamakan kalam ialah setiap lafad yang disusun yang dapat memberikan pengertian atau faidah yang sengaja diucapkan dengan bahasa Arab. Itu terjemahnya. Atau dalam bahasa lain, kalam ialah lafaz yang tersusun, yang berfaidah dan menggunakan bahasa Arab. Saya kasih gambaran, ya, ada 4 istilah dalam awal pembelajaran Kitab Jumiyah ini, yakni pertama kalam itu adalah satu lafaz. Yang kedua murakkab. Murakkab itu artinya tersusun. Yang ketiga adalah mufid. Mufid itu artinya memberikan faidah atau berfaidah. Yang keempat adalah wadh. Ya. Jadi inilah kalam. Jadi kalam itu adalah lafaz. Yang kedua murakkab, yang tersusun. Yang ketiga mufid, memberikan faidah. Yang keempat adalah wadh, yakni diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, lantas apa yang dinamakan lafaz? Apa
yang dinamakan murokab, apa yang dinamakan mufid, apa yang dinamakan wato'. Di sini lafaz itu ialah ucapan yang menggunakan, atau lafaz itu ialah ucapan atau setiap apapun yang menggunakan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 dari a, ba, ta, alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho sampai ya. Jadi yang namanya lafaz itu adalah kalimat yang menggunakan huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Seperti contoh, ya, Zaidun. Ini lafaz, karena lafaz Zaid itu menggunakan huruf hijaiyah, atau lafaz Nasoro. Ini juga adalah lafaz karena menggunakan huruf hijaiyah, dan beberapa contoh-contoh yang lain. Ya. Yang kedua, murokab. Murokab itu ialah lafaz yang tersusun yang sudah memberikan faidah atau sudah bisa dipahami. Contoh, saya kasih gambaran. Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Artinya yang berdiri itu adalah Zaid. Ini adalah lafaz yang tersusun dan sudah sempurna, ada mubtada, ada khobarnya. Ya, jadi murakkab itu adalah lafaz yang tersusun dan sudah memberikan faidah, seperti halnya Zaidun qaimun. Zaidun ini mubtada, qaimun ini khobarnya. Ya, dan sudah jelas ini kalimat ini sudah memberikan faidah. Berbeda kalau kalimat ini tersusun tapi belum memberikan faidah. Saya kasih gambaran. In koma Zaidun. Ya. Lafaz ini kalau diterjemahkan, ya, apabila Zaid berdiri. Ini terjemahannya. Ya. Kalau apabila Zaid itu berdiri, ini kalimat ini belum sempurna karena masih menimbulkan tanda tanya. Bagaimana kalimat ini disempurnakan sehingga tersusun menjadi susunan murakkab? Maka penyempurnaannya adalah in koma Zaidun koma Amrun. Apabila Zaid berdiri, Amar pun ikut berdiri. Nah, ini sudah menjadi bagian yang sempurna kalimat ini. Ya. Jadi saya ulangi, kalam itu ialah lafaz yang tersusun. Nah, ini tersusun secara sempurna. Kalau lafaz itu kata, kalimat yang menggunakan huruf hijaiyah seperti Zaidun, Nasoro. Nah, kalau Zaidun ini baru sebatas lafaz. Ya. Nasoro inilah lafdun atau lafaz. Tapi kalau murakkab, karena kalam itu lafaz murakkab dan juga harus tersusun, maka percontohannya adalah Zaidun qaimun. Zaidun ini mubtadanya, qaimun ini khobarnya. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Ini sudah susunan sempurna. Tetapi kalau belum sempurna, semisal in qama Zaidun saja, ini sampai sini, maka ini belum dikatakan murakkab. Apabila Zaid berdiri, ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. Emang kalau Zaid berdiri apa? Mau ngapain? Nah, kalau kalimat ini mau disempurnakan, bisa koma Amrun, maka Amar pun akan ikut berdiri. Nah, inilah yang namanya murakkab.
Yang selanjutnya adalah mufid. Yang ketiga itu mufid. Yang dinamakan mufid itu ialah setiap perkataan yang sudah memberikan faidah, yang sudah memberikan gambaran yang sempurna. Jadi sehingga tidak ada lagi yang namanya pertanyaan. Semisal tadi sama hampir dengan murokab ini, ya. Koma ngadeg sopo zaidun, zaid. Ini fiil, setiap fiil pasti membutuhkan fa'ilnya. Ya, koma zaidun. Ya, zaid telah berdiri. Ini kalimat yang sempurna. Kalau koma zaidun ini belum sempurna karena masih menimbulkan banyak pertanyaan. Apabila Zaid berdiri, apa yang bakal terjadi? Maka kalimat yang memberikan penyempurnaan itu, yang memberikan pemahaman itu, namanya mufid. Kalau murokab tadi tersusun, ya. Kalau murokab tadi tersusun, tetapi sudah memberikan faidah. Kalau mufid juga sama, kalimat yang sudah memberikan faidah atau dapat dimengerti dan tidak menimbulkan pertanyaan baru. In koma zaidun, koma amrun. Apabila Zaid itu berdiri, Amar pun akan berdiri. Nah, susunan kata ini sudah dalam terhitung mufid karena sudah memberikan pemahaman, ya. Dan ini sudah bisa dikatakan kalam. Yang keempat yakni adalah wadhu'. Wadhu' itu ialah lafaz yang diucapkan oleh mutakalim, oleh orang yang berbicara dengan disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Kalau ada pengucapan dalam bahasa Arab tanpa disengaja dengan mengigau ataupun dengan tanpa sengaja mengucapkannya, itu bukan dinamakan wadhu'. Walaupun pengucapan itu, lafaz itu diucapkan dengan bahasa Arab, tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, itu bukan wadhu'. Karena wadhu' itu diucapkan secara sengaja dan menggunakan bahasa Arab. Kalau ada orang yang mengigau sambil tidur, dia bersyair menggunakan bahasa Arab, itu bukan wadhu'. Karena apa? Diucapkan dengan cara mengigau tanpa sadar. Jadi yang namanya wadhu' itu diucapkan dengan cara sadar dan menggunakan bahasa Arab. Jadi saya ulangi di sini, kalam itu ialah lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau yang tersusun dari dua kalimat dan dua lafaz yang memberikan faidah dan harus menggunakan bahasa Arab seperti qoma zaidun, qala zaidun, ya qoma zaidun, in qoma zaidun amrun. Ini namanya susunan yang sudah layak dikatakan sebagai kalam. Kalau in qoma zaidun ini belum layak karena belum mufid, karena belum memberikan pemahaman. Ketika kalimat ini ditambahi qoma amrun, maka in qoma zaidun qoma amrun ini sudah dikatakan sebagai kalam. Oke, sampai sini paham ya? Saya hapus dulu karena keterbatasan papan tulisnya. Kita lanjut. Wa aksamuhu utawi bagiane kalam iku salasu telu. Ismun rupane kalimat isim, wa fi'lun lan kalimat fi'il, wa harfun lan kalimat huruf, jaa kang teka apa huruf li maknan maring arahe makna. Yang artinya yang dinamakan atau bagian-bagian kalam atau kalam itu terbagi menjadi tiga, ya.
Atau saya ulangi, kalam itu menjadi atau dibagi menjadi 3, atau bagian-bagian kalam itu ada 3. Yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua kalimat fiil, yang ketiga adalah kalimat huruf. Huruf di sini adalah huruf yang sudah memiliki makna. Nah, lantas apa itu kalimat isim? Ya, kalimat isim di sini ialah kalimat yang menunjukkan makna seseorang atau makna nama, makna seseorang, makna barang, atau makna tempat. Yaitu namanya kalimat isim yang tidak menunjukkan makna zaman. Itu adalah kalimat isim. Jadi saya ulangi, kalimat isim itu ialah kalimat yang menunjukkan arti atau makna seseorang, makna nama orang, makna barang, atau makna tempat, dan tidak memiliki makna zaman. Atau makna zaman itu ada masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, kalimat isim itu tidak mengenal tuh makna seperti itu, pengertian seperti itu. Saya kasih gambaran. Zaidun, ini nama orang kan? Maka ini kalimat isim. Terus menunjukkan makna tempat. Madrasatun. Ini kalimat isim karena memiliki makna tempat, atau menunjukkan makna barang. Kitabun, buku. Ini juga kalimat isim karena menunjukkan makna barang. Ya, jadi ini kalimat isim. Dan Zaidun, madrasatun, kitabun ini tidak memiliki makna zaman di dalamnya. Sedang Zaid atau akan madrasah, sedang kitab itu kan tidak memiliki pengertian atau makna itu. Ya. Jadi kalimat isim itu kalimat yang menunjukkan makna barang, makna tempat, ataupun makna tempat, nama seseorang. Nah, sedangkan yang dinamakan kalimat fiil ialah kalimat yang menunjukkan makna makna zaman. Seperti contoh, nah ini kalimat fiil ya, doroba, artinya wis mukul atau sudah memukul, artinya masa lampau. Ini namanya fiil madhi. Makna ya ribu, artinya sedang memukul atau akan memukul. Ini namanya fiil mudhari. Ini namanya kalimat fiil. Jadi kalimat fiil itu lafaz yang menunjukkan makna zaman. Doroba artinya memiliki makna sudah, karena dia fiilnya adalah fiil madhi. Doroba, nasara, fa'ala, fataha, dan kalimat lafaz sejenisnya. Ini namanya fiil mudhari. Fiil mudhari ini makna zaman itu zaman madhi, zaman yang sudah terlampaui. Kalau fiil mudhari ya, ini namanya zaman hal atau zaman mustaqbal, zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Yadribu, sedang memukul, berartinya kalau yadribu itu sedang memukul, diartikannya bisa sedang memukul atau bisa diartikan akan memukul. Atau fiil amar, ilrib, ini namanya fiil amar. Dilamar itu menunjukkan kalimat perintah, itu namanya kalimat fi'il. Nah, selanjutnya yakni adalah kalimat huruf. Apa itu kalimat huruf?
yang dinamakan kalimat huruf itu ialah kalimat yang menunjukkan makna apabila berkumpul dengan kalimat yang lain. Nah, jadi kalimat huruf itu akan memiliki makna apabila berkumpul dengan lafaz atau kalimat yang lain. Semisal kata fi. Fi ini adalah kalimat huruf. Kalimat huruf ini maknanya atau fi ini maknanya di dalam. Ya. Hanya sebatas dalam. Nah, kalimat huruf atau huruf ini akan memiliki makna apabila berkumpul dengan lafaz yang lain. Saya kasih contoh fi di tambah madrasah. Fil madrasati, artinya di dalam madrasah. Ini kalimat tambahannya. Atau semisal huruf lam. Lam ini artinya jangan. Saya kasih contoh lam yadrib, aja mukul. Nah, ini namanya kalimat tambahan. Jadi ini namanya kalimat huruf. Lam, fi, hal, dan lain sebagainya. Jadi yang dinamakan kalimat huruf itu adalah kalimat yang menunjukkan makna apabila dikumpulkan dengan kalimat yang lain. Fi, lam, lalu kemudian ada contoh lagi hal dan lain sebagainya. Fil madrasah, lam yadrib, lam tadrib, lam yangsur, dan lain sebagainya. Itu namanya kalimat atau bagian-bagian kalam. Ada isim, ada kalimat isim, ada kalimat fiil, ada kalimat huruf. Kalimat isim itu ialah kalimat yang menunjukkan atas nama benda, nama orang, nama tempat. Kalimat fiil itu adalah kalimat yang menunjukkan makna zaman. Bisa zaman sekarang, bisa zaman yang akan datang, bisa zaman yang sudah terlampaui. Kalimat huruf ialah kalimat yang memiliki makna apabila dikumpulkan dengan kalimat yang lain. Lantas, adakah ciri-ciri dari ketiga itu? Ya, makanya di sini dilanjutkan fal ismu, maka utawi kalimat isim iku yu'rafu, dan ketahui bil khafdi kelawan i'rab jar, wa tanwini lan tanwin, wa dukhulil alifi lan manjinge lam alif, wa huruful khafdi lan huruf jar. Ya, jadi ciri-ciri kalimat isim itu apa? Bisa diketahui dengan i'rab jar. Nah, saya hapus dulu di sini. Ya. Kalimat isim itu bisa diketahui yang pertama itu dengan i'rab jar. Contoh namanya fil madrasati. Ya. Ini i'rab jar karena dibaca fat dan karena dibaca kasroh. Jadi lafaz al-madrasati ini adalah kalimat isim. Kenapa? Diketahuinya itu dia bisa dibaca dengan jar. Jarnya dengan apa? Jarnya dengan kasroh. Ya. Lalu bisa dibaca tanwin. Bisa dibaca tanwin itu nama Zaidun, ini tanwin, ya.
bisa Zaidin, ya, bisa Zaidan. Lafaz Zaid ini adalah kalimat isim. Karena apa? Dia bisa dibaca tanwin, bisa Zaidun, bisa Zaidin, bisa Zaidan. Kitabun, kitaban, kitabin. Nah, itu adalah kalimat isim karena diketahui dengan bisa dibaca dengan harokat tanwin. Zaidun, Zaidin, Zaidan, kitabun, kitaban, kitabin, kolamun, kolaman, kolamin, itu adalah semuanya contoh daripada kalimat isim karena bisa dibaca dengan tanwin. Yang kedua, yang ketiga itu bisa dimasuki lam alif. Contoh, madrasatun, ya kan? Ini bisa dimasuki lam alif menjadi al-madrasatu. Ketika kemasukan lam alif, maka bukan dibaca al-madrasatu lagi, tetapi tanwinnya dibuang menjadi harokat dhamma, menjadi al-madrasatu. Kitabun bisa dimasuki alif lam, jadi al-kitabu. Bukan baca al-kitabun. Ketika kalimat isim itu dimasuki alif lam, maka akhirnya bukan dibaca tanwin, tetapi dibaca dengan harokat biasa. Al-kitabu, al-kitabi kalau memasukkan huruf jar, al-kitaba kalau dia posisinya menjadi mansub, dan lain sebagainya. Ini yang ketiga. Nah. Dan bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar itu wahia utawi huruf jar iku min, huruf min, wa ila lan huruf ila, wa an lan huruf an, wa ala lan huruf ala, wa fi lan huruf fi, wa ruba lan ruba, wal ba lan huruf ba, wal kaf lan huruf kaf, wal lam lan huruf lam, wa huruful qasami dan huruf qasam, huruf sumpah, wa hiya al wawu wal ba, huruf ba, wa ta wa huruf ta. Atau kalimat isim itu yang selanjutnya itu bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar. Huruf jar itu disebutkan dalam kitab ini ada hiya, ya, lalu kemudian wahia ila, lalu an, terus ala, terus fi, terus ruba, terus ba, huruf ba, terus kaf, huruf kaf, lalu kemudian huruf lam, terus huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3, wawu, ta, dan ba. Contoh. Dia lagi bikin apa? Contoh, al-madrasatu. Kalimat al-madrasatu ini bisa dimasuki huruf jar. Kasih contoh fi. Fil madrasati. Ya. Lalu huruf apa lagi? Huruf lila, zaidin. Ya kan? Asalnya zaidun. Kemasukan huruf lam menjadi di zaidin. Dan contoh selanjutnya, ada contoh yang lain. Ini namanya zaidin al-madrasati. Ini namanya kalimat isim. Karena apa cirinya? Bisa kemasukan huruf jar. Jadi dimasuki huruf lam, ini dimasuki huruf fi. Atau huruf qasam. Huruf qasam itu artinya huruf sumpah. Contoh, wallahi, tallahi, billahi, ya, wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Awas, wawu di sini adalah wawu huruf qasam. Ta di sini adalah ta huruf qasam. Ba di sini adalah ba huruf qasam, huruf sumpah, bukan huruf yang lain ya.
Wallahi, tallahi, billahi. Berarti lafaz Allah di sini adalah kalimat isim karena kemasukan huruf qasam. Lafaz Zaidin, lafaz al-madrasati ini adalah kalimat isim karena kemasukan huruf jar. Lalu selanjutnya wal fi'lu utawi kalimat fi'il yu'rafu iku yu'rafu dan ketahui atau den kawruhi apa kalimat fi'il biqal kelawan huruf qad wasin dan huruf sin wasaufa lan huruf sa wata lan huruf sa wata ta'nisi lan ta tanis, yang artinya kalimat fi'il ya itu dapat diketahui dengan atau ciri-cirinya itu bisa diketahui dengan 4 hal. Yang pertama itu dengan huruf qad. Sini huruf qad. Yang kedua dengan huruf sin. Yang ketiga dengan huruf saufa. Yang ketiga dengan huruf tanis atau ta sakinah, tanis sakinah. Contoh qad dalam lafaz iqamah ya, qad qama. Lafaz koma ini adalah kalimat fi'il. Kenapa lafaz koma ini adalah kalimat fi'il? Karena lafaz koma bisa kemasukan qad. Ya. Ini cirinya. Jadi lafaz koma ini adalah kalimat fi'il. Apa cirinya? Kenapa bisa diketahui koma ini adalah kalimat fi'il? Karena kemasukan huruf qad. Yang kedua, kemasukan sin. Contoh yaqulu menjadi saya kulu. Yang suruh menjadi saya suruh. Yaqulu ini adalah kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena dapat diketahui karena kemasukan huruf sin. Yang suruh ini menjadi kalimat diketahui sebagai kalimat fi'il karena kemasukan huruf sin. Yaftahu jadi sayaftahu. Yaf'alu menjadi sayaf'alu. Yawribu menjadi sayawribu. Nah, tadi apa yang saya ucapkan itu adalah kalimat fi'il karena bisa kemasukan huruf sin. Yang ketiga itu dapat dimasuki atau diketahui dengan masuknya ta tanis sakinah. Ta tanis sakinah itu khusus masuk pada fi'il madhi. Kalau apa yang tadi saya contohkan itu saya kuri namanya fi'il mudhari. Ta tanis sakinah itu contoh ya. Asalnya koma. Kemasukan ta tanis sakinah menjadi qomat. Kola asalnya kola, kemasukan ta tanis sakinah menjadi kolat. Nah, koma kolat ini adalah kalimat fi'il. Kenapa? Karena bisa diketahui karena adanya ta tanis sakinah. Kalau ta tanis sakinah itu hanya masuk pada fi'il madhi. Selanjutnya wal harfu utawi kalimat huruf iku kalimat la yasluhu kang ora patut mahu barang serta nema opo dari ismi ciri-cirinya kalimat isim wala dari fi'li lan ora ciri-cirinya atau tanda-tandanya kalimat fi'il. Artinya kalimat huruf itu ialah kalimat yang tidak patut, tidak layak mendapatkan ciri-ciri kalimat fi'il dan tidak patut atau tidak layak untuk mendapatkan ciri-ciri kalimat isim. Contoh
fi, nggak bisa dibaca fin, nggak bisa dibaca fun, nggak bisa dibaca fan, karena tanwin ini ciri-cirinya kalimat isim. Contoh lagi, fi dimasuki apa? Dimasuki sa atau dimasuki sin, safi, itu nggak bisa. Jadi yang namanya kalimat huruf itu tidak layak atau tidak patut untuk menerima ciri-ciri atau tanda-tanda kalimat isim, dan tidak layak atau tidak patut untuk menerima tanda-tanda kalimat fi'il. Jadi itu adalah kalimat huruf. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di perjumpaan kita yang pertama di bab kalam ini bisa dimengerti oleh kita semua dan bisa dipahami, sehingga dalam mengkaji gramatikal bahasa Arab atau tulisan-tulisan Arab, baik itu yang terdapat dalam naskah atau teks-teks Al-Quran atau Al-Hadis, kita bisa memahaminya dengan konsep keilmuan yang sudah kita pelajari bersama. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.